Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku. Pagi, yeay. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Anak-anakku, sebelum memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Doa. Selesai. Nah, anak-anakku, hari ini kita akan meneruskan pembelajaran yang kemarin. Hari ini kita belajar topik B ya, tentang bagaimana cara memenuhi kebutuhan manusia. Oke ya. Namun sebelum itu dibuat absen dulu ya. Ya. Nama Lisa, Ibu. Anggi, Salsa, Ya. Berlian. Ayo. Ya, masuk semua ya. Ya. Sebelum itu kita untuk menghargai ya negara kita nyanyikan lagu nasional Indonesia Raya. Silakan berdiri. Hiduplah Indonesia. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu hidupku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangga jiwanya, bangga badannya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Silakan. Anak-anakku, hari ini seperti yang Ibu bilang, kita belajar tentang kebutuhan pemenuhan kebutuhan manusia ya. Aku mau tanya, kebutuhan di daerah di sini kira-kira gimana itu atau apa aja? Apa sih? Bagaimana sih orang Purwokerto itu memenuhi kebutuhannya? Petani, Petani, terus apa lagi? pedagang, Pedagang, terus jualan, jualan sama pedagang lama ya? Apa lagi? yang menjadi patokan mulai Itu ya. Nah, kemudian apakah kalian pernah melihat baik di pasar maupun di tempat-tempat lain ada orang yang sedang
beras, beras ditukar dengan telur. Kira-kira ada nggak? Nah, dari pertukaran ini itu dinamakan barter. Barter itu adalah pertukaran antara barang ataupun jasa yang dibutuhkan oleh manusia. Itu ya. Nah, selain itu, untuk memenuhi kebutuhan lain, ada faktor-faktor yang mempengaruhi, misalkan pilihan dari letak geografis, misalkan letak geografis, misalkan ada yang dataran tinggi dan ada yang dataran rendah. Misalkan kalau di dataran tinggi, misalkan pegunungan ini kan biasanya kira-kira untuk memenuhi kebutuhannya menghasilkan hasil bumi apa saja? Sayur. Terus apa lagi? Terus apa lagi? Beras. Terus dan lain sebagainya ya. Nah, terus kemudian kalau orang yang biasa hidup di daerah pantai, kira-kira begitu. Kira-kira kalau misalkan orang yang hidup di dataran tinggi itu pengen makan ikan, kira-kira caranya bagaimana? Beli ke pasar. Terus ikannya dikirim. Ternyata orang zaman dahulu itu tidak seperti yang sekarang. Karena kita tinggal telepon ya, saya butuh ikan, nanti dikirim pakai mobil. Tapi orang zaman dahulu tidak. Orang zaman dahulu itu jika menginginkan barang ataupun makanan ataupun apa, itu melalui proses bakar. Dan misalkan seperti tadi ya, misalkan orang yang hidup di daerah dataran tinggi kepengen yang namanya ikan, dan ini melalui proses bakar. Jadi misalkan bakarnya itu ikan ditukar sama sayuran misalkan, ya. Nah itu. Kemudian seiring berjalannya zaman, proses bakar itu mulai ditinggalkan karena perubahan biasanya ya, atau ketidaksepakatan antar kedua belah pihak. Jadi muncullah yang namanya uang atau alat tukar beruang. Ya. Pernahkah kalian melihat uang sebenarnya? Belum. Ini adalah salah satu contoh uang terbaru. Ya. Uang terbaru. Nilainya 500 perak. Kalau yang ini nilainya adalah 100 perak. Ya. Jenis uang itu ada berapa kira-kira? Uang apa sama uang apa? Uang lebaran sama ini ya. Uang apa sama uang lebaran. Kira-kira syarat untuk apa ya namanya sah atau tidaknya menentukan uang itu bagaimana? Ada 3D ya, apa saja? Terus terus satunya lagi
Terus ininya besar ya. Terus biasanya kalau di uang 50.000 atau di uang 100.000 atau 20.000 biasanya ada sejenis hitam. Nah ini ya. Ini adalah uang yang asli. Nah yang ketiga biasanya itu kalau kita di Terawang. Biasanya kalau di Terawang kita ada gambar pahlawannya. Itu ya. Sampai sini sudah. Dan selain uang kertas dan uang logam, uang masa kini ada menggunakan kartu ATM ya. Biasanya orang-orang itu meminta uang tidak lagi menggunakan celengan ataupun benda lain atau benda yang lebih. Tapi biasanya meminta uang digunakan untuk binatang ya. Selain itu ada lagi transaksi jual beli menggunakan kartu selain kartu. Apa itu? Ini adalah kartu kontak. Pertama ya, misalkan bisa mau beli apa di es krim, tapi menggunakan ketika bawa uang, nanti bisa menggunakan kartu. Dan jadi menyimpan uang itu tidak hanya di saku ataupun di tapi bisa di seperti itu ya. Itu adalah sejarah singkat uang atau kita. Sampai sini kelihatan. Silakan ini dikerjakan. Jangan lupa dikasih nama kelompoknya. Untuk pengisiannya, ini adalah salah satu contoh. Contohnya ya. Di sini kalian bisa lagi. Terus kemudian ini ada artikelnya. Kalian bisa mengamati salah satu tradisi teater di Kecamatan Mandiri yang ada di Nusa Tenggara Timur. Itu bisa dijadikan referensi ya untuk mengerjakan KPD-nya. Silakan dikerjakan. Tugas waktu 10 menit cukup ya? Cukup? Berapa menit? Setengah jam. Oh baik, tunggu ya. Silakan dikerjakan. Sudah selesai kok belum? Nomor 5 apa Bu? Nomor 5. Nomor 5 tuh kurangan sistem. Kurangan sistem. Jadi itu misalkan ini. Ketika orang dataran tinggi itu misalkan orang dulu itu memiliki satu sapi misalnya. Nah, kalau dataran rendah punya satu ekor ayam. Nah, kalau dataran tingginya kepengen daging. Nah, proses bakarnya itu kan berarti pertukaran dagingnya dengan sapi ya. Nah, tapi ayam dan sapinya itu apa ya? Tidak seimbang karena sapi dengan ayam itu kan ukurannya beda ya. Lebih besar sapi dari besar sapi. Ya, maka dari situ bisa disimpulkan bahwa kekurangan bakar itu berarti ukuran atau jumlahnya tidak seimbang.
sistem barter itu adalah pertukaran barang. Contoh pelaksanaan sistem barter itu misalkan tadi kalau misalkan orang yang hidup di pegunungan sama orang yang hidup di laut itu sama-sama membutuhkan barang yang ada di wilayah itu. Misal petani yang di pegunungan itu mau membutuhkan ikan, kemudian yang nelayan mau membutuhkan sayur-sayuran, jadi mereka bisa tukaran, gitu, bisa bertukar barang. Nah, kelebihannya sistem barter ini kalau dari kelompok satu, kelebihannya kita bisa menambah teman ya, teman-teman kita bisa saling kenal gitu. Kemudian ya itu aja, nanti bisa ditambahkan yang lain ya teman-teman. Jadi kekurangannya jadi ukurannya itu nanti tidak sesuai gitu. Misalkan yang dari gunungan itu sayur-sayurnya banyak, tapi kalau yang dari laut nanti kan ada ikan ya. Kalau misalkan ditukar barang itu kan nggak sebanding. Kalau ikan sama sayur sih mahal ikan gitu kan. Itu aja sih. Terima kasih. Anak-anak tadi kita sudah bercanda ya. Untuk menambah wawasan lagi, silakan. Saya Bu. Ibu kasih waktu 5 menit ya. Ya, Bu. Sudah? Belum? Sudah, silakan ya, Pak. Nah. Sudah selesai Bu. Silakan dimakan. Ini tadi bisa Bu. Ayo selesai lagi, sudah kan belum? Belum. Kemudian sudah? Sudah? Sudah. Silakan dimakan. Anak-anak, tadi kita sudah belajar tentang bagaimana sistem barter dan pertukaran ya. Ini untuk memacu atau untuk mengukurnya, apakah masih semangat? Masih. Masih. Aku semangat. Besok jangan lupa bahwa aku dan anak-anak ini ya. Besok kita akan memberikan itu ya. Sebelum itu kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.